materi mengenai operasi bentuk aljabarnya. Apa sudah dimengerti? Nah, sekarang kita masuk ke materi memfaktorisasikan bentuk aljabar. Tapi sebelum itu, kita harus mengingat materi mengenai sifat-sifat operasi bilangan. Yuk kita mulai. Oke, sifat operasi bilangan terdiri dari 3 macam, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif adalah sifat yang hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Persamaannya yaitu pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Sedangkan pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Sekarang masuk ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian dengan cara mengelompokkan menggunakan tanda kurung. Persamaannya A ditambah B terdapat di dalam kurung, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C yang terdapat di dalam kurung. Dan perkalian pun sama halnya seperti penjumlahan. Nah, yang terakhir ada sifat distributif, di mana sifat ini merupakan operasi dasar yang menunjukkan operasi perkalian menyebar terhadap operasi penjumlahan. Persamaannya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan sifat pengurangannya pun seperti itu. A dikali B kurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, gimana nih? Sekarang udah ingat kan? Oke, kita mulai masuk ke materi faktorisasi aljabar. Oke, yang pertama dari faktorisasi bentuk aljabar yaitu hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar. Nah, bentuk ini tuh dipakai apabila memiliki faktor yang sama. Caranya, kita faktorkan menggunakan hukum distributif perkalian dengan menentukan EPB-nya terlebih dahulu. Nah, ini persamaannya AX ditambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y. Dan ini persamaan dalam pengurangannya AX dikurangi AY sama dengan A dikali X dikurangi Y. Yang kedua ada faktorisasi selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Pada materi perkalian dan perpangkatan aljabar ini menggunakan sifat distributif, mana X ditambah Y dikali X dikurangi Y itu dengan cara 1E yang X ini dikali X, kemudian X ini dikalikan negatif Y, lalu Y dikali X, dan Y dikali negatif Y. Nah, seperti ini. X dikali X ditambah X dikali negatif Y, ditambah Y dikali X, ditambah Y dikali negatif Y. Nah, X dikali X menghasilkan X kuadrat, negatif Y, X dikali negatif Y menghasilkan negatif XY, kemudian Y dikali X menghasilkan XY, dan Y dikali negatif Y menghasilkan negatif Y kuadrat. Karena ini negatif XY ditambah dengan XY dan hasilnya 0, jadi hasil dari X ditambah Y dikali X dikurangi Y yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu faktorisasikan X kuadrat dikurangi 25. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 25 sama dengan X kuadrat, suku pertama kita kuadratkan, karena suku pertamanya 1 dikuadratkan dan ini sudah X kuadrat, kita tulis lagi dikurangi 25. Nah, suku keduanya juga kita kuadratkan, yaitu
Kalau ini tuh bisa dibilang akar dari 25 gitu ya. Kalau mau dikuadratkan tuh akar dari 25 yaitu 5 kuadrat. Nah, jadi faktorisasi dari x kuadrat dikurangi 25 itu x ditambah 5 dikali x dikurangi 5. Contoh yang kedua, 4a dikurangi 49b sama dengan 2a kuadrat dikurangi 7b kuadrat. Sama dengan, nah ini tuh sama seperti tadi, tinggal kita faktorisasikan, yaitu 2a dikurangi 7b dikali 2a, mohon maaf, 2a ditambah 7b dikali 2a dikurangi 7b. 3. Ada faktorisasi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna memiliki ciri khusus, yaitu koefisien peubah pangkat 2 x kuadrat sama dengan 1 dan konstanta merupakan hasil kuadrat setengah koefisien x. Nah, ini ada persamaan x ditambah y dikuadratkan sama dengan x ditambah y dikali x ditambah y. Nah, ini menggunakan distributif seperti tadi, 1 dikalikan 1 x dikali x dikali y dikali x, dan y dikali y. Nah, dijumlahkan, x dikali x menghasilkan x kuadrat, x dikali y menghasilkan xy, y dikali x menghasilkan xy, y dikali y menghasilkan y kuadrat. Nah, di sini ada xy ditambah xy, kan x-nya 2. Jadi 2xy. Jadi hasil dari x ditambah y dikuadratkan adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, ini rumus hasilnya, dimana ini persamaan untuk penjumlahan dan yang ini persamaan untuk pengurangan. Nah, contoh soal ini, faktorisasikan x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Kita tulis dulu. Nah, kita bisa tulis x kuadrat ini, tulis kembali x kuadrat, titik-titik, kemudian yang 25 ini kita akarkan seperti tadi, faktorkan jadi 5 kuadrat. Nah, untuk 10 ini tuh kalian berapa yang menghasilkan nilainya itu 10? 2 kali 5 kan? Atau 5 kali 2. Nah, kita tulis x kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikali x ditambah 5 kuadrat. Menghasilkan x ditambah 5 dikuadratkan. Nah, bentuk faktorisasi dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1. Nah, di sini itu kita akan mencari dua buah bilangan P dan Q, apabila dijumlahkan akan menghasilkan P, dan jika P dan Q itu dikalikan menghasilkan C. Nah, untuk persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a-nya sama dengan 1 itu menggunakan rumus ini. X kuadrat ditambah bx ditambah c menghasilkan x ditambah p dikali x ditambah q.
Nah, lanjut. Yang ini faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, tapi A-nya itu tidak sama dengan 1. Di sini juga sama, mencari P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan AC. Menggunakan rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang ini, faktorisasikan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, kita cari A-nya terlebih dahulu. A-nya dapat 1, B-nya ada 5, dan C-nya dapat 6. Kemudian A dikali C-nya itu 1 dikali 6, yaitu 6. Nah, selanjutnya kita mencari B. B itu P ditambah Q. Dan C di mana P dikali Q. Nah, untuk B-nya itu 5. Nah, di sini tuh kita harus mencari untuk B-nya tuh 5 dan C-nya 6. Kita tuh harus mencari berapa tambah berapa yang menghasilkan 5 dan berapa kali berapa yang menghasilkan 6 dengan angka dari kedua ini tuh sama gitu. Di sini 2 ditambah 3 dan 2 dikali 3 itu jika ini dimasukkan ke dalam persamaan yang B ini 2 ditambah 3 5 dan dimasukkan ke dalam C 2 dikali 3 itu 6. Maka X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Didapat deh faktorisasinya. Jadi itu materi mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.